Tim Maestro Evo itu robotnya tuh mengikuti rulebook dari internasional yaitu Abu Robocon. Kan saya masuk ke robot itu juga pas awal masuk ke kuliah juga. Jadi banyak inilah kultur shock yang terjadi di tim gitu. Udah nggak ada kegiatan lagi di sini. Kita juga kadang di kos tuh kayak ngerasa nggak ada kegiatan, gabut gitu karena udah terbiasa setiap malam riset, setiap malam ada kegiatan terus. Jadi Halo Sobat Elektro, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap semangat dan sehat. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tim yang sangat istimewa dan tentunya ditunggu-tunggu. Nah teman-teman, kita sambut tim Maestro Evo UNY. Halo. Halo Mas, halo, Halo. Mbak. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita kenalan dulu ya. Oke. Ya. Boleh Mas perkenalan diri dan juga di tim Maestro Evo sebagai apa dan divisi apa? Silakan. Oke, baik. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Safrizal Gifari, biasa dipanggil Rizal. Saya dari tim Maestro, kebetulan tuh juga saya ketuanya. Terus kalau di role pekerjaannya, saya di divisi mekanik. Pekerjaan yang biasa saya lakukan tuh setiap malam, awalnya mendesain dulu, desain mekaniknya seperti itu. Terus habis selesai mendesain juga membangun robotnya dari nol sampai bisa jalan itu biasanya dari divisi mekanik juga, itu saya. Mas Rizal. Selanjutnya Mas silakan. Oke, perkenalkan nama saya Razani Brasmajid dari Pendidikan Teknik Mekatronika angkatan 2021. Di sini di tim Maestro ini saya sebagai divisi mekanik. Di divisi mekanik ini saya bekerja seperti mendesain sebuah robot seperti mekanisme dari robot yang sesuai dengan rulebook internasional. Nah, setelah kita selesai mendesain mekanismenya, kita akan mengeksekusi mekanismenya untuk menjadi kerangka jadi seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, ada Mas Rizal dan juga Mas Razan. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan, tim Maestro Evo itu apa sih, bisa diceritakan? Tim Maestro itu ya pertama tim robot yang tergabung di UKM Restek, terus juga ikutnya di Robotika UNY, dan terpisah lagi menjadi tim Maestro Evo. Nah itu tim Maestro Evo itu robotnya tuh mengikuti rulebook dari internasional yaitu Abu Robocon. Nah jadi robotnya tuh setiap tahun, setiap permainan tuh berbeda-beda setiap tahunnya. Karena gameplay atau tema permainannya itu mengikuti dari tuan rumah negara yang ditunjuk untuk tuan rumahnya itu. Nah, jadi setiap tahun tuh pasti berbeda dari gameplay, dari desain robot, dari peraturan pun pasti berbeda jauh gitu loh dari tahun-tahun ke tahun. Tapi dari jumlah robot itu kemungkinan sama, yaitu 2. Tapi yang berbeda tuh mungkin dari ukuran atau gameplaynya atau dari peraturannya tuh setiap tahunnya pasti berbeda. Itu termasuk tantangan bagi kita juga. Ada tambahan Mas Hasan? Izin menambahkan, untuk tim Maestro ini kita di nasional ini kita berlomba di ajang kontes robot Indonesia, lomba yang diadakan dari Puskesmas. Lomba ini kita mengikuti rule-rule yang ada di internasional seperti yang dibicarakan Mas Rizal tadi ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu di Maestro Evo tuh ada berapa divisi gitu Mas, selain mekanikal tadi yang di-spill? Oke. Kalau role ya itu role itu ada yang dari mekanik, itu yang pertama tugasnya itu tadi mendesain, terus memecahkan masalah biasanya kayak ini seumpama gameplaynya tuh melempar bola gitu, jadi kita harus menemukan cara mekanisme yang bagus untuk melempar bola, terus akurasinya gimana, terus kekuatan lemparannya gimana, ukuran robotnya itu juga menentukan juga gitu. Mencari mekanisme yang paling efisien gitu. Benar itu. Terus pakai alat apa, penggerak apa itu biasanya mekanik tuh itu pekerjaannya. Iya. Jadi dari desain sampai ngebuat robot sampai jadi itu pun nggak sekali jadi. Harus ada percobaan yang banyak gitu loh. Terus ada lagi programming. Nah, itu programming tuh seperti otaknya di robot itu. Jadi kayak mengatur gerakan robot atau komunikasi robotnya itu gimana gitu. Kan kebetulan juga beberapa tahun 2 tahun ini tuh robotnya udah semi otomatis dan otomatis. Jadi programmer tuh berperan sangat penting lah di tim. Terus yang satu lagi elektronik ya Mas. Elektronikal itu biasanya ya mengatur dari rangkaian elektroniknya, terus sensor-sensor yang dipakai, terus penggerak-penggerak seperti motor, pneumatik dan lain-lainnya, servo dan sebagainya itu dihandle sama
elektronik itu sendiri. Jadi kayak seperti merangkai-rangkaian PCB dan sebagainya, troubleshooting setiap harinya itu dari divisi elektronik. Gitu. Ada tambahan lagi? Mungkin ada satu lagi si manajer. Oh ya, benar, itu manajer. Ya. Bisa dijelasin Mas? Manajer ini bertugasnya itu untuk mengatur keuangan di tim dan mengatur administrasi di tim gitu seperti itu. Oke, berarti ada 4 role ya tadi Ya, Mas. benar. Mas Rizal dan Mas Razan selama menjadi tim Maestro Evo pasti ada tantangan yang dihadapi, dan boleh nggak diceritakan apa tantangan tersebut dan bagaimana Mas Rizal dan Mas Razan itu berhasil melewati tantangan itu. Silakan Mas. Kalau dari saya sendiri ya, ini kan saya masuk ke robot itu juga pas awal masuk ke kuliah juga. Jadi banyak inilah kultur shock yang terjadi di tim gitu. Seperti kalau riset dari malam sampai pagi itu setiap hari kayak gitu. Jadi mungkin pas kuliah juga ngantuk atau tugas-tugas jadi ketinggalan. Cuma lama-kelamaan jadi kayak pintar-pintar ngatur waktu aja. Jadi itu solusinya itu, jadi bisa adaptasi di situ. Tapi awal-awal ya emang keteteran banget dari kuliahnya, atau biasanya nggak begadang sampai malam, ini malah begadangnya sampai pagi gitu, capek-capek malam-malam gitu ya. Itu sih mungkin yang sangat berasa bagi saya. Kalau yang lain-lain sih sepertinya masih aman-aman aja kok. Kalau Mas Razan gimana? Mungkin kalau dari saya, bagi saya tantangan terbesar bukan saya doang sih, tapi kemungkinan semua mahasiswa yang ingin ikut kayak organisasi di kampus ini kayaknya tantangan terbesarnya itu manajemen waktunya. Nah, itu. Mungkin manajemen waktunya dari yang pagi sampai sore kuliah, terus malamnya itu ikut organisasi seperti itu. Nah, tapi itu tantangan terbesar buat kita adaptasi di lingkungan kampus ini seperti itu. Oke. Boleh nggak Mas ceritakan suka dan duka sebagai tim Maestro Evo? Kalau bisa banyak sukanya sih. Pasti kalau sukanya pasti. Silakan Mas ceritakan. Kalau dari saya sih ya dukanya ya itu tadi ya, kayak banyak kayak tugas-tugas terbengkalai, itu pasti dukanya di situ sih. Terus jadi mungkin biasanya bisa nongkrong sama temen-temen jadi nggak bisa gitu. Awal-awal emang seperti kalau kita mau diajak nongkrong atau gimana pasti kita izin, ntar malam mau riset jadi nggak bisa gitu-gitu. Jadi itu dukanya sih. Tapi kalau untuk sukanya sih lebih banyak daripada dukanya ya, seperti dapat teman baru, dapat keluarga baru, terus dapat relasi juga. Terus kalau kita ada kesulitan untuk mengerjakan tugas atau gimana bisa tanya ke kakak tingkat. Kebetulan juga banyak kakak tingkat yang satu prodi atau gimana gitu. Jadi banyak yang bermanfaat lah juga masuk robot. Itu sih. Ya, Mas, oke. Ya. Sorry. Kalau dari saya dukanya sih lebih kayak itu sih, manajemen waktunya juga sih. Oh, mungkin itu waktu bermainnya, kayak waktu nongkrong juga sama kayak Mas Rizal gitu, kayak makin kurang nih. Tapi kalau ikut organisasi atau di tim itu kayak lebih dapat teman baru gitu loh buat itu. Mungkin kalau kalau sukanya mengenal skill-skill yang baru yang kita nggak dapat kayak kalau nggak join di tim organisasi gitu. Banyak pengalaman baru lah intinya yang kita dapat gitu. Tapi lama-kelamaan bakal terbiasa ya, enjoy aja sih. Pasti dapat sukanya terus sih. Dukanya kayak udah itu lupain aja gitu. Jadi kemarin kan kita riset kenceng kan Mbak. Terus kebetulan ini juga udah mulai robotnya udah dikirim ke sana juga. Jadi udah nggak ada kegiatan lagi di sini. Kita juga kadang di kos tuh kayak ngerasa nggak ada kegiatan, gabut gitu, karena udah terbiasa setiap malam riset, setiap malam ada kegiatan terus, jadi kayak berkurang banget kegiatannya. Jadi ngerasa kayak ini kita mau ngapain gitu. Kadang tugas sudah selesai udah selesai gitu. Biasanya kan tugas datang langsung kita kerjain karena ntar malam riset gitu. Itu kebiasa kan, jadi malamnya udah nggak ada kerjaan, mau kesini juga nggak ada kegiatan, mau ngapain lagi gitu. Jadi udah karena terbiasa itu sih. Keren banget ya merasa kosong ketika nggak ada kegiatan. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan selama menjadi tim Maestro Evo tuh ada nggak kejadian unik atau lucu yang benar-benar kayaknya ini nggak bakal bisa gue lupain sih? Di riset tuh ya nggak, pas kegiatan malam tuh nggak cuma riset doang sih Mbak, jadi kayak bercanda-bercanda juga gitu. Terus kalau ada kegiatan unik di Maestro yang pasti dilakuin tuh kalau temennya ulang tahun diceburin di kolam KPLT yang bawah itu. Itu kegiatan pasti sih itu. Jadi kalau ada yang ulang tahun langsung dipegang, nggak peduli itu pakai baju atau enggak, langsung dijeburin ya.
mau itu kata alasan meriah nggak ada baju juga kita nggak peduli, langsung diceburin gitu. Itu kalau riset sih ya. Mungkin kalau dari tim KRI yang lain tuh sepertinya ya itu dari pandangan saya yang paling rame itu ya anak maestro sih. Unik-unik ya. Kebetulan ya Yang gitu. paling Kalau unik, yang paling soalnya berisik juga. pas kita main ke, kan kebetulan risetnya kita di sini ya di lantai 3 ini, terus pas kita turun main ke aula itu risetnya pada serius-serius gitu. Tapi pas kita naik ke atas itu beda banget suasananya gitu, kayak ngomong tuh Pas seenaknya kita sendiri. pindah ke aula itu kayak kehidupannya kayak normal banget Ya gitu. normal gitu, kayak ya Biasa selayaknya scratch manusia pada umumnya Oh. gitu. Layaknya manusia. Ya tapi pas Kita pindah sini kayak beda kebun banget. binatang Ya gitu. gitu. Itu sih yang Langsung keunikannya, berisik. keseruannya tuh suka dukanya. Berarti fakta ya Mas, kalau anak robot, apalagi maestro itu malamnya itu harus riset. Katanya kan, kalau nanti masuk robot nggak pulang-pulang, jadi rumahnya pasti di kampus, nggak ada di kos lagi. Itu benar ya Mas? Ya Gitu. kalau itu tuh sebenarnya kemauan masing-masing Nah, juga sih. pilihan masing-masing Ya, sih. pilihan masing-masing kan. Kalau kita udah dikasih tanggung jawab, datang ke tim udah dikasih job ini, ya kalau kita belum selesai jobnya kan kita ya mau nggak mau ya harus datang nyelesain kan. Jadi kayak keinginan sendiri gitu loh, bukan karena di maestro dipaksa harus riset teknologi juga enggak gitu loh. Mau pulang-pulang juga terserah asalkan jobnya udah selesai gitu. Tapi kan ya nggak mungkin juga kan jobnya selesai dalam waktu semalam gitu loh. Jadi ya kadang banyak juga tim maestro yang siang-siang ini soalnya ini kuliah dari pagi terus lanjut di sore lagi, siangnya kosong tuh banyak yang nyempetin ke sini ngelanjutin desain, ngelanjutin ngerjain Eksekusi. robotnya, iya gitu ya kan, karena mereka punya kesadaran lah gitu. Punya tanggung jawab lah. Gitu, bukan Udah dikasih job desk tapi nggak mau ditinggalin gitu. bukan karena dipaksa sama ketua atau dari tuntutan tim gitu, enggak sebenarnya, cuma ya kesadaran masing-masing tuh. Kebetulan juga anggota maestro semuanya punya kesadaran lah gitu. Iya. Jadi kelihatannya kayak setiap malam di sini, setiap hari di sini, yaitu karena kesadaran dan ya tanggung jawab mereka besar lah gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan, kan tim maestro ini tim ya? Tadi Ya, tim. terdiri dari banyak orang. Mm-mm. Nah, itu bisa dielaborasi dan ceritakan bagaimana proses komunikasi tim maestro antara setiap anggota, ke dosen pembimbing, dan juga alumni. Per divisi aja. Per divisi dulu ya. Jadi Bahas ya rule. awalnya ini sih dari, kalau ini rule keluar kan Mbak. Jadi dari internasional tuh langsung di up di webnya gitu. Jadi kita langsung ngakses webnya, terus Kita rule-nya bedah udah dulu. keluar, kita bedah itu Bedah kita dulu. evaluasi bareng, kita bedah semua, terus kita pahami rule-nya gimana. Itu juga saling diskusi bla 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 gitu. Terus sama pembagian tugas sekalian gitu. Kalau divisi mekanik ntar ya dibagi tugasnya, kan biasanya robotnya ada 2. Itu dibagi lagi, ada yang megang ini, ada yang megang robot A, ada yang megang robot B. Iya. Nah, itu ntar ada pembagian mekanisme lagi. Ya, jadi pembagian mekanisme. satu robot tuh biasanya dipegang sama 3 sampai 4 mekanik gitu ya Mas. Nah itu biasanya satu robot tuh dipegang 2 sampai 3 kepala. Yang satu megang ini, yang satu megang ininya kayak grippernya atau shooternya gitu. Lantar yang lain tuh bisa membantu di eksekusi atau membantu di desain juga gitu. Jadi itu sih yang komunikasi antar divisi itu juga penting. Terus sama ya Kayak di divisi mekanik kita diskusi sama divisi elektronik, kita mau pakai komponen apa. Nah, elektronik juga bisa nyediain kita mau komponen yang kayak gini. Nah, elektronik juga nyediain. Ntar kesanggupan dari divisi lain yang kayak program juga kita harus bikin robotnya tuh kayak mekanismenya itu berjalannya kayak gini gitu. Jadi kayak kalau kita bikin mekanisme yang jalannya tuh ke kanan ke kiri gitu, biar program tuh bisa membayangkan dulu lah sebelum, kan yang awalnya tuh yang kerja paling pertama tuh yang mekanik kan Mbak. Jadi mekanik tuh membuat robot. Nah itu biasanya program kan kalau kita nggak diskusi juga mereka nggak tahu kan bakal dibuat kayak gimana robotnya. Jadi kadang program tuh masih bingung awalnya ini mau gimana gitu. Kita tugas mekanik tuh ya ngasih penjelasan dulu ke Ngasih programnya, gambaran ya robotnya ngasih ntar kayak gambaran. gimana Ntar gitu. pakai kayak gini ya, bisa juga desain kita tuh di-share ke mereka, jadi biar mereka memahami dulu Punya geraknya pandangan lah gimana. ntar Iya, ntar depannya. pakai program yang gimana atau gimana gitu kan bisa. Terus sama elektronik juga bisa menentukan, oh kalau pakai gerak gini berarti sensornya yang bagus pakai ini ya. Terus kita juga sharing juga ke elektronik, kalau aku mau melempar bola itu bagusnya pakai motor yang jenis apa ya. Itu kan yang paham elektroniknya. Nah, itu kita diskusinya sama elektronik gitu.
itu sih elektronik juga diskusi sama program kalau pakai komponen ini ntar datasinya gimana gitu, juga pin-pinnya berapa, sesuai nggak, bisa masuk ke controllernya nggak, itu ya sama program diskusinya. Itu sih Pak. Kompleks ya proses Ya, komunikasinya. kompleks. Terus kalau sama alumni tuh banyak ya, alumni juga sering ke Basecamp juga main gitu, ya hubungan baik lah. Terus kalau biasanya alumni tuh perannya di pas masa-masa krusial ya, Masa-masa Ya, krusial biasanya kayak pas butuh dorongan, butuh dorongan tips banget gitu lah. ya, kayak ini robot ada problem, soalnya robotnya belum bisa, akurasinya belum tepat gitu Mbak. Itu ya alumni berperan banget sih itu. Iya. Jadi mereka kan udah pengalaman banyak, Iya. jadi kita bisa tanya gitu sama mereka, ini masalahnya tuh ini Mas, ntar dari mereka juga ngasih saran, coba ini, bisa ngasih link juga, coba tanya ke dosen itu, siapa tahu bisa, bla 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 gitu sih. Kalau sama dosen ya selama ini baik-baik aja sih, maksudnya Komunikasinya juga lancar lancar gitu. kok, iya. Lancar kok. Terus Dosen juga sering datang jenguk kita, lihat progres robotnya sampai kemana gitu, kadang kasih solusi. malam-malam juga tiba-tiba datangnya ke sini gitu. Tiba-tiba datang. Ya, kita juga kaget kan. Kadang kita riset cuma pakai kaos biasa gitu, celana kolor gitu. Terus Ala kadarnya lah. ya beliau datang kan, jadi kita nggak enak gitu. Kaget gitu. Ya, cuma kata beliau ya udah nggak apa-apa, enjoy aja. Kita ketemu malam ini bukan sebagai mahasiswa sama dosen, tapi sebagai teman. Jadi ya kan ya nggak enak lah gitu. Cuma kan ya udah terlanjur gitu loh Pak. Masa kita riset mau ini pakai celana panjang rapi kan nggak mungkin kan. Jadi kita pakai celana yang santai gitu. Itu sih. Seru banget ya teman-teman. Seru. Nah, sekarang kita coba ngebahas KRI 2024. Pasti teman-teman pada kepo nih kan. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan boleh di flashbackin lah bahwa kita ke suasana saat KRI 2024 pas hari H. Pas hari H ya. KRI itu berarti pas regional sama nasional ya. Coba Mas Razan dulu dari regional. Pas regional tuh kita hari yang hari mepet-mepet gitu, kita nyiapin kayak kamera, kayak alat-alat syuting gitu untuk ngerekam kamera sama streaming robotnya pas perlombaan gitu. Ya kan pas regional kita itu via daring menggunakan Zoom. Nah, kita akan set semua kameranya, semua lapangannya, set komputernya mau taruh mana biar ntar kalau pas lomba kita bisa ngerekam sama streaming ke jurinya langsung gitu. Sebelum itu selanjutnya kalau udah di setup semua kameranya, langsung hari selanjutnya itu running test. Kita nunjukin semua mekanisme sama robotnya, sama dimensinya robotnya itu udah sesuai sama dimensi sama bobotnya Ya, berat robot gitu. Itu pas running test juga. Nah, untuk pas hari penampilan tuh ada 2 hari penampilannya. Ya, 2 hari penampilan. Hari penampilan. Nah, ntar tuh dihitung kalau nggak salah tuh rata-rata penampilan hari pertama dapat poin berapa, terus pas hari kedua dapat poin berapa. Itu juga ntar dihitung waktunya, ntar menyelesaikan tugas di lomba ini tuh berapa menit gitu. Menit, ya. Ya penilaiannya seperti itu. Jadi dari penampilan 1 ke 2 itu ntar di rekap, terus diambil tengahnya itu dijadiin poin utama buat nentuin poinnya, tuh ditentuin dari 2 perlombaan tersebut gitu. Yang terutama dari pendapatan poinnya sama estimasi waktunya gitu. Kalau waktunya bisa lebih cepat selesainya ya berarti poinnya lebih tinggi bakal gitu sih. Dari nasional tuh kemarin ya lancar-lancar aja pas dari sini ya Mbak. Ya kita persiapan dulu kayak making robotnya, terus kita nyiapin cadangan-cadangannya gitu, beli-beli komponen gitu. Kemarin juga sempat kehabisan komponen ya, driver motor itu juga kehabisan lah ini. Jadi udah nyari di tempat di mana-mana nggak nemu, kehabisan karena ya stoknya nipis, terus kita butuh spesifikasi yang spesifik itu gitu loh Mbak. Jadi kita nyari kemana-mana juga nggak nemu. Sampai elektroniknya tuh pun pusing gitu loh nyari komponen itu buat cadangan kita ke nasional gitu. Terus pas di nasional tuh jadi kemarin pas di sana tuh ada sedikit trouble sih juga dari jaringan. Jadi kan di sana rame ya Mbak venue-nya. Terus kebetulan tuh dari semua divisi KRI, semua tim di KRI itu perlombaannya di satu GOR. Jadi satu auditorium itu full, semua tim mainnya di situ, semua penonton berkumpul di situ semua. Jadi ya pasti jaringannya bakal terganggu kan. Jadi kemarin tuh sticknya tuh ada yang terganggu gitu, delay gitu-gitu kontrolernya tuh. Jadi sempat
ada drama lah di situ. Pertama ya rusak itu, ya bukan rusak sih, itu bilangnya trouble lah gitu. Nah, trouble. Terus sempat yang kita tanding cuma satu robot itu loh Mas. Oh iya, yang robot itu semi otomatis itu loh, yang robot otonomusnya bermasalah. Oh iya, jadi pas pertandingan pertama malahan Mbak. Itu dari kita kan ada pertandingan ada 2 robot kan. Nah itu yang enggak, bukan pertanyaan pertama, pas itu. Pas kita dapat masalah yang kontrolnya itu. Nah, habis itu oh kita iya, dapat solusinya. iya di hari kedua ya. Ya, hari kedua. Hari kedua itu jadi robotnya tuh ada 2, yang satu otonomus, yang satu semi otonomus lah. Yang otonomus tuh ada problem di bagian rodanya, jadi nggak jalan. Jadi cuma jalanin satu robot doang untuk ngelawan musuhnya itu. Ya, itu padahal juga baru ketemu solusi yang masalah itu tadi, yang jaringan itu. Yang sticknya udah selesai, malah yang satu kena trouble sampai nggak bisa jalan, jadi cuma jalan satu robot doang. Tapi alhamdulillah masih bisa ngejar. Masih bisa ngejar. Karena mungkin di robot lawannya juga ada masalah atau gimana, belum maksimal juga. Alhamdulillahnya di situ. Jadi di satu sisi dapat cobaan, tapi di satu sisi dapat peluang lah. Nggak peluang gitu. Itu sih kalau dari nasional itu sih. Kalau untuk persiapan internasional tuh juga Juara 1 nih. ya alhamdulillahnya kita jadi dapat juara 1 lah. Juara 1, terus berhak untuk mewakili Indonesia buat ke Vietnam. Ya. Lomba ke Abu Robocon 2024. Ya. Kalau untuk persiapan nggak banyak sih, Mbak. Karena dari robot juga nggak terlalu dirubah banyak, karena lebih ke itu sih. Syuting sama itu stasiun TVRI. Iya, jadi kemarin ada tag video. Ya, tag video diminta buat profil gitu loh, profil tim sama profil UNY buat ditampilin di Abu Roboconnya. Terus kebetulan dari Abu Roboconnya menunjuk salah satu televisi di Indonesia, yaitu TVRI. TVRI. Terus kalau untuk persiapan robot nggak terlalu banyak sih Mbak, karena kita kan mepet ya dari nasional ke internasional, jadi paling 1 bulanan lah itu waktu efektif kita. Itu pun masih kepotong itu shooting dan sebagainya. Jadi nggak banyak yang dirubah dari robotnya gitu loh. Mungkin lebih cuma nyiapin itu, nyiapin tiket pesawat, paspor, itu tuh nyiapin itu sih, kayak making robotnya gimana. Tapi kalau dari robotnya tuh nggak banyak yang dirubah. Paling cuma ya maintenance, ganti-ganti komponen yang kemarin rusak atau pecah gitu-gitu sih. Kalau dari overall nggak dirubah kok itu robot, aman. Menarik banget ya teman-teman dengar cerita panjang di KRI 2024 dan Ghost to International. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan, bisa diceritakan dong di flashbackin kami bagaimana perasaannya, euforianya ketika tim Maestro Evo itu dipanggil sebagai juara nasional. Kalau kan pas habis lomba. Ini dari saya dulu ya. Kan kalau di KRI ya, yang di perlombaan Maestro Evo tuh pas selesai lomba tuh kita langsung tahu siapa yang menang, karena pertandingannya jelas kan Mbak, maksudnya poinnya tuh terpampang itu loh, yang menang siapa, yang kalah siapa. Jadi pas pertandingan terakhir final itu kebetulan ketemunya sama ITS ya. ITS. Nah, secara juara bertahan. Jadi kita tuh kayak sebenarnya nggak mengharapkan akan ke juara itu. Jadi kita udah masuk juara 2 tuh ya, awalnya kita yakin kalau bisa juara 2. Tapi kalau untuk juara 1 sebenarnya kita nggak begitu yakin, karena melihat tim ITS itu juga power lah gitu, cepat robotnya, akurasinya bagus gitu. Terus dari timnya udah proper banget lah gitu. Jadi kita sebenarnya nggak mengharap. Cuma pas di final tuh ada keajaiban lah di situ. Keajaiban banget itu, sumpah. Terus lah pas menang dari ITS tuh, kalau dari saya juga kaget gitu. Teriak-teriak gitu di tribun ya. Terus pas teriak-teriak itu kebetulan di samping saya ada dosen. Nah itu aku langsung meluk Pak dosen itu, kebetulan Pak Chandra, maaf ya Pak Chandra. langsung saya peluk ya, karena saking senengnya gitu lah. Pak Chandra juga teriak-teriak karena kesenangan gitu loh. Jadi ya saya langsung meluk beliau juga meluk balik, ya, saling berpelukan gitu. Kalau dari aku itu sih, kalau pas dipanggil lomba ya sebenarnya nggak begitu wow gitu, karena ya kita udah tahu kalau kita menang gitu. Ya mungkin kita senang aja dipanggil gitu, seru gitu. Yang kaget pas kita dapat ini di center back. Itu enggak itu. Pas dapat itu penghargaan di center back itu juga kaget center back. Padahal juga robotnya tuh kayak pendesainnya tuh juga nggak terlalu kompleks itu loh. Itu bagus. Malah lebih bagus tuh robotnya yang musuh kita ITS itu loh. Itu robotnya proper banget itu, asli sumpah. Tapi kayak penghargaannya kita itu terbalik gak sih? Ya, mungkin ada sedikit kesalahan atau nggak tahu ya, itu
kriteria mereka tuh untuk menilai desain terbaik sama kan ada yang pasti juara ya Mbak, juara pertandingan. Terus ada tambahan lagi kategori itu kategori desain terbaik sama strategi terbaik. Nah, itu kita nggak tahu kriteria mereka tuh untuk menilai dua kategori ini tuh gimana, kita ya nggak tahu kan. Tapi kalau yang kita lihat itu kebalik. Yang dapat desain terbaik tuh awalnya kita, yang dapat strategi terbaik kan malah lawannya kita yang kalah itu. yang kalah itu kan. Nah, kalau menurut kita yang harusnya yang dapat strategi terbaik itu kita. Kan Ya, kita karena kita menang yang pertama, ya nggak, Pak? Nah, terus Kalau untuk desain terbaik oke lah. ya kalau desain terbaik tuh emang kita lihat dari awal pun lebih bagus robot beliau gitu daripada robot kita. Lebih proper gitu. Dari desainnya, dari apa ya, build quality-nya itu lebih bagus mereka jauh gitu loh sebenarnya. Cuma karena kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, jadi mungkin kita itu bisa ngimbangin mereka gitu loh. Keren ya, nggak hanya satu kategori loh di juara satu, Iya, tapi juga desain terbaik. Iya, dapat itu juga. Kagetnya di pas dapat desain terbaik itu sih, Pak. Jadi sebenarnya pas ke depan nih dapat nominasi juara satu gitu. Terus tiba-tiba ada ini kayak juara satu desain terbaik. Jadi pas MC-nya ngumumin itu tuh kita semua kaget. Bahkan tim yang lain pun kayak Abinaya dan lain tuh kaget karena ya nggak menyangka bakal dapat itu gitu. Jadi kagetnya malah di situ pas lagi pengumuman juara ya. Karena ya kalau menang enggaknya kan udah ketahuan dari spill dari awal. Seru banget ya teman-teman. Pasti yang mahasiswa di 2024 udah menyiapkan strategi nih untuk masuk tim Maestro FA UNY agar bisa menjadi kakak-kakaknya di masa depan gitu ya. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan boleh dong di-spill gimana persiapan untuk PABM tim Maestro UNY dan juga kriteria anggota yang akan diterima di tim Maestro UNY. Kalau Maestro Evo, sorry ya. Iya, kalau persiapan ya kita sebelum ada anggota baru pun kita menyicil riset dulu dari anggota yang ada gitu. Kan setiap tahun pasti ada regenerasi kan, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu anggota yang dari tahun kemarin ini 2024 ini ke 2025 besok yang masih stay dan masih bakal ikut setahun lagi tuh masih riset gitu loh, masih lanjut riset sampai besok tuh riset terus gitu. Lah itu kalau dari persiapan ya kebetulan kan ada panitia juga. Jadi kita kalau dari panitia yang masuk ke robotika itu udah diurus sama panitia. Untuk yang masuk ke Maestro sendiri itu mungkin kita juga ada tes skillnya sendiri untuk semua role. Jadi ada mekanik juga ada tes skillnya, program juga ada, elektronik juga ada, Manajer juga ada. Ya, terus ada interview juga. Interview pun itu mungkin satu orang bisa berjam-jam karena ya kita bakal Gali banget bakal kita gali banget gitu. Tim Maestro Evo sendiri itu yang dicari tuh yang nomor satu bukan skill sih Mbak, tapi komitmennya. Komitmen Ya, sama konsisten. Konsisten sama komitmen itu yang paling utama, bukan skill. Kalau skill kan masih bisa diasah, cuma komitmen itu susah kalau menurut kami ya. Menurut kami itu komitmen buat setiap hari datang, pulang sampai pagi gitu kan pasti kalau walaupun dia punya skill bagus tapi kayak nggak konsisten nggak gitu konsisten ya setiap harinya gitu dia ngilang-ngilangan atau gimana itu juga bakal susah kan Mbak, soalnya tanggung jawabnya besar gitu loh. Tapi kalau walaupun dia skillnya masih belum sebagus itu tapi dia konsisten datang terus, komitmennya bagus, mau latihan gitu, kalau menurut saya nggak ada masalah sih kalau untuk skill dan pengetahuan itu bisa dilatih karena ada yang lebih tinggi lah, maksudnya ada yang seniornya gitu loh ya gitu. Jadi kalau skill bisa lah dilatih, yang utama itu komitmen sama konsistensi itu sih buat masuk ke ya kayaknya bukan cuma Maestro ya, semuanya juga itu sih kayaknya. Tapi ya Maestro bakal ditekanin itu sih untuk 2025 KRI 2025 Buropokon 2025 ini ya bakal kita ulik sampai dalam tuh ya komitmen sama konsistensi itu. Kalau skill masih bisa ditoleransi lah ya. Bisa belajar lah. Bisa belajar. Kan kita juga masuk tim ini kan buat belajar juga gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa ya Mas kalau misalnya ada mahasiswa baru nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu banget elektronik, belum bisa desain, belum bisa program, tapi pengen masuk tim Maestro. Iya nggak apa-apa. Asal dia punya kemauan, punya tekad kayak itu nggak masalah sih. Kemarin juga ada tim kita yang dari Prodi Fisika juga ada ya. Programming kita yang berangkat ke Vietnam tuh dari Prodi Fisika gitu. Tapi ya awalnya kita kayak wah ini dari Fisika ntar
gimana ya ngikutin Skillful, ya. ngikutinnya. Tapi ternyata ya karena Dia punya tekad, punya punya kemauan punya buat kemauan, belajar. setiap hari datang, kadang hari libur pun dia datang latihan lah, ngulik lagi itu akhirnya ya bagus, dia sampai bisa jadi operator ke Vietnam, kan berarti udah terbukti kan skillnya. Itu ya teman-teman, jangan lupa dipersiapin. Nah, komitmen sama konsisten. Udah. Ada mungkin sifat tertentu, harus bisa ngelawak, harus humor. Kalau Aduh, ya aneh semua soalnya. ya kebetulan kan di Maestro orangnya kayak gini lah, maksudnya yang banyak guyonnya gitu ya, takutnya kalau nggak bisa ngikutin guyon ntar nggak betah itu sih. Ya semoga bisa ngikutin. Gitu ya teman-teman. Nah, Mas Rizal dan Mas Razan bisa diberikan pesan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa DPTE 2024 yang ingin bergabung ke tim Maestro Evo. Untuk DPTE ya, DPTE kan DPTE dulu. banyak prodi yang linear ya sama robotika tuh, seperti contohnya mekatronika tadi, seperti Mas Razan itu elektro, itu kan linear lah gitu, dari beberapa mata kuliah tuh ada yang sesuai sama robotika, jadi ya ayo join robotika tuh nggak rugi kok gitu loh. Kalau dari ya sebenarnya semua jurusan tuh pasti dapat lah benefitnya, cuma untuk DPTE itu punya kelebihan, punya privilege lebih lah, karena dari segi Dosen pembimbing juga. ya dosen pembimbing juga, Dan jadi dosen yang ngajar di itu. jadi jurusan. banyak privilege yang dapat lah kalau dari DPTE itu, ya dapat skillnya tuh sesuai, walaupun kadang tugas ketinggalan atau apa tuh, cuma kan walaupun tugas ketinggalan, di satu sisi kita dapat ilmu di robotika tuh sama gitu loh, yang sama yang kita pelajarin gitu, mata kuliah atau mata kuliah yang kita pelajarin di kelas gitu. sama yang kita dapat di sini tuh juga hampir sama. Malah kayak lebih advance advance ya, bener. advance. Kadang kalau di perkuliahan ya emang standar kita kan di kuliah emang cuma segitu ya, bukan nyepelin atau gimana ya, emang dari standarnya tuh segitu doang, itu udah cukup gitu loh. Cuma di robot terutama di Maestro tuh bakal lebih advance lagi itu, dari segi komponen yang dipelajarin atau bahasa program yang dipelajarin itu bakal lebih lah gitu, dari mekanik yang dipelajari itu bakal lebih gitu sih. Jadi ya jangan ragu lah gitu, pokoknya mau daftar aja gitu. Terus ya jangan takut kalau ntar kuliahnya terganggu atau waktunya main berkurang gitu ya. Kalau waktu main berkurang kan ya setiap semua kan pasti ada waktunya gitu loh. Sama ya, kita walaupun kamu berkorban buat main, cuma kan kita dapat benefit lain buat dapat pengalaman lebih di robotika gitu sih. Dapat prestasi juga kan. Iya gitu sih. Lumayan loh, dapat prestasi, bisa masukin syakap. Ya lumayan, luar biasa. Bisa masukin ke Presma, bisa konversi matkul. Ya kebetulan kalau dapat juara kan bisa dikonversi di mata kuliah, atau kalau yang apa S1 atau apa kan bisa KKN, bisa gitu. konvensi KKN, bahkan bisa sampai skripsi loh. Ya bisa sampai nggak perlu skripsi kalau kita skripsi. sampai bisa juara 1 gitu. Iya, kita kita kan nggak skripsi. Aduh. Ada lagi pesan buat apa ya? Buat yang DPTE kan udah. Oh, yang buat itu yang selain DPTE. ya, yang selain DPTE aja. Siapin skill sama mental kalian sih. Aduh, serem banget nih. Oh enggak, pas interview, mungkin pas interview aja, pas interview sama skill test. Mungkin kalau kalian nih mau daftar tes skill mekanik di tim Maestro, nah kalian siapin kayak skill apa ya? Ya Mungkin, pengetahuan dasar pengetahuan desain dasar, gitu, mekanik gitu, perkakas gitu. Juga pas interview juga nyiapin apa mental, kalau ditanyain kita juga nanti kita ya minimal kalau mau wawancara tuh riset dulu lah gitu, Maestro tuh tim apa, tim apa, robotnya gimana gitu. Bukan kemarin aja ada kejadian itu juga pas wawancara datang, kenapa daftar Maestro gitu, ya karena pengen aja. Kamu tahu nggak Maestro robot apa? Dia jawabnya robot ikan gitu. robot ikan. Ya karena robot ikan karena dia nggak riset dulu sebelumnya tuh Maestro robot apa. Jadi ya besok pesannya tuh kalau mau wawancara atau apa ya siapin lah materi dikit-dikit, kayak buka lah ya, kan kita juga punya akun sosmed juga kan, kayak Instagram, TikTok gitu-gitu. Oh enggak ya? Instagram gitulah, jadi kita lihat lah gitu robotnya tuh kayak gimana, keseharian gimana, jadi kalau ada pertanyaan di interview tuh bisa jawab gitu loh.
Kan pertanyaan kan nggak cuma dari pribadi masing-masing, cuma bisa kita tanya masalah maestro itu gimana, robotnya gimana, itu kan bisa jawab gitu ya. Udah di spill tuh teman-teman. Iya. Hmm. Terus Nah, kalau siapin. dari elektronik yang disiapin tuh ya seperti kayak pemahaman komponen Pemahaman elektronik rangkaian gitu ya. elektronik juga Ya, gitu. sama komponen-komponen tuh dibanyakin lah pengetahuannya. Nanti kita akan kalau tes skill kita akan kasih soal kayak itu rangkaian elektroniknya Iya, kita gitu. harus itu. Heeh. Kayak kita kasih problem sih. Nah, Jadi kita kasih masalah ya, ntar diselesain lah gitu. Itu di problem semua solving. Nah, semua harus semua belajar role problem kayak gitu solving. sih, Mbak. Soalnya ya itu keseharian kita, riset tuh problem solving diperlukan gitu. Heeh. Oke, itu ya teman-teman udah banyak banget di spill. Jadi harus siap dan dipersiapkan. Nggak cuma dari DPTI juga kok, Iya, Mbak. Jadi dari prodi-prodi yang lain, jurusan, bahkan fakultas lain pun nggak apa-apa gitu loh, join gitu loh. Kalau merasa mampu dan minat, nggak masalah, ikut aja gitu loh, daftar aja gitu. Ya, nah Mas Rizal dan Mas Raza nih sangat bijak ya teman-teman. Jadi bijak sekali. boleh dong Mas Rizal dan Mas Razan berikan kata-kata hari ini, quotes of the day. Waduh. Boleh ya teman-teman, biar Kata-kata kita hari tetap ini. semangat Kata-kata gitu, hari ini. termotivasi untuk Jangan. berprestasi. Nah silakan Mas Rizal, quotes of the day-nya. Aduh, kok aku gitu. Itu bisa diedit ini by Mas Rizal. Ya. Silakan Aja dulu. Kasih kata-kata. Oh iya. Kata-kata dulu. kata-kata. Ditunggu di gedung Restek terbarunya IKM Restek. Ditunggu di gedung terbaru ya. Ya. Silakan Mas, kata-kata hari ini. Setiap capaian yang kita capai itu pasti ada pengorbanan di baliknya lah. Jadi jangan lihat hasilnya tapi lihat prosesnya juga. Iya. Keren banget ya teman-teman. Wah. Emang quote of the day-nya itu dari Mas Rizal gitu. Baru ditulis di atas. Tulis di atas ya. Semangat ke Maestro. Semoga terus berprestasi. Amin. Amin. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Semoga nanti setelah pulang dari Vietnam kita podcast lagi kalau ada Waduh, kesempatan. iya, Kita iya. ulik lagi tim Maestro F-nya. Siap. Teman-teman. Terima kasih Mas Rizal, Oke. terima kasih Mas Razan, tetap semangat. Amin. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah.